Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dengan acara perdana yang pertama kalinya kita kumpul di sini. Insya Allah berkelanjutan sih maunya terus. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajak kita dari zaman kebodohan ke zaman Islam dan insya Allah agama yang sempurna. Selanjutnya terima kasih kepada Ustaz yang sudah meluangkan waktunya untuk kita berkumpul di sini. Dan biar waktunya lebih efektif, biar sharingnya enak, kita nyantai aja ya, nggak usah terlalu serius. Kita sharing, curhat. Masuk ayo. Waalaikumsalam. Minum sini kosong. Yang lainnya? Untuk selanjutnya, silakan. Ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Teman-teman pemudi yang berbahagia yang sama-sama mengharap ridha dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bergembira pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam upaya kita semakin memahami hakikat kehidupan, semakin kita menambah wawasan ya, terkait apa saja yang sebenarnya terkait dengan diri kita. Sungguh berbahagia orang-orang yang memang terus ya menambah wawasan, menambah pengetahuannya terkait dengan dirinya, tentang dirinya. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu semacam menyampaikan sebuah pertanyaan retoris atau pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Maka tentang diri kamu, wa fi anfusikum, maka tentang diri kalian, afala tubsirun, apakah kalian tidak memperhatikan? Nah, ini kalau dalam bahasa sehari-hari begitu ya. Ini semacam sindiran, peringatan kepada setiap manusia. Untuk apa? Untuk memperhatikan dirinya. Untuk memperhatikan dirinya sebagai jalan bagi setiap pribadi untuk menemukan hakikat kehidupan. Nah, makanya ketika saya mendapatkan permintaan untuk mengisi kajian dengan tema insecure, ya saya sangat bergembira. Dalam pengertian bergembira itu tercermin ada semacam keinginan besar ya untuk menggali persoalan-persoalan diri kita ya, sehingga kita bisa memetakan apa sih sebenarnya persoalannya itu dan bagaimana kita mencarikan solusi dari apa yang kita hadapi ya. Nah, ini sebagai prolog lah, pengantar pada kesempatan kali ini ya, kita kajian ya. Jadi saya berharap kepada teman-teman semua remaja putri ya, untuk itu masih takut balik lagi ntar tuh kan.
Ya. Teman-teman pemudi dan putri yang berbahagia, kalau kita kita baca gitu, kita baca media ya, dan juga ya termasuk media mainstream maupun media medsos ya. Ini sebenarnya masalah insecure ini walaupun tidak disebut insecure itu bertebaran itu. Kasus-kasusnya sangat bertebaran. Bahkan kasus insecure ini semacam gunung es. Paham gunung es? Tahu gunung es maksudnya? Nah, kalau gunung es itu kan di lautan, di laut ya. Itu yang kelihatan gunung es itu cuma puncaknya doang. Sedangkan bagian terbesar yang berada di permukaan lautan itu lebih besar. Artinya Pak, kasusnya lebih banyak sebenarnya. Ya, saya juga seorang guru dan luar biasa masalah insecure ini sangat-sangat menghinggapi generasi muda. Nah, kalau hal-hal ini tidak terpetakan dengan baik, kalau hal-hal seperti ini tidak dicarikan solusinya, ya berbahaya gitu ya. Baik teman-teman sekalian, nah pada kesempatan kali ini saya ingin melihat ya masalah insecure ini dari dua cara melihat kita. Yang pertama, cara melihat ya katakanlah ilmu semacam psikologi ya, atau ilmu tentang kejiwaan. Dan yang kedua, bagaimana syariat Islam ya melihat masalah ini. Nah, justru syariat Islam lah yang nanti akan terlihat betapa syariat Islam itu akan memberikan solusi ya bagi persoalan insecure yang kita hadapi sama-sama ini ya. Nah, insecure itu kalau dilihat dari segi bahasanya, dari bahasanya saja, in artinya tidak, secure artinya aman. Jadi maksudnya apa? Secara umum dikatakan sebagai perasaan tidak aman ya. Perasaan apa? Tidak aman. Itu bahasa, itu pengertian bahasanya. Dan memang dasar pengertiannya begitu, merasa tidak aman ya, merasa tidak aman. Nanti kesananya berkembang merasa tidak nyaman gitu ya. Jadi dari masuk sini, jangan di pintu sana ya, masuk aja, masuk ya. Nah, ini kasus insecure nih. Ini kasus insecure nih. Serius, ini kasus insecure. Ya. Jadi merasa tertekan harus berada di depan. Ya. Ini yang terjadi nih, pada ngumpet-ngumpet di belakang. Itu kasus insecure misalnya. Ya. Ini yang mudah ya. Paham ya? Nah, kan kita bahas insecure ya. Sebenarnya insecure itu pengertiannya tidak hanya rendah diri, bukan itu ya. Insecure itu, tapi lebih kepada tidak nyaman, ya, tidak bebas, terkekang. Nah, itu insecure, gitu ya. Nah, ini kan jadi sesuatu yang sebenarnya insecure itu bukan fenomena yang ini ya, bukan fenomena yang berbahaya sebenarnya. Jadi dia sangat-sangat boleh dibilang wajar ya. Semua orang itu mengalami yang namanya insecure. Tapi belakangan ya, insecure ini begitu mengejala ya. Rasa tidak nyaman ini makin menggejala dan ada semacam kondisi yang terus menerus gitu. Nggak nyaman terus, ya nggak enak terus. Apalagi merasa khawatir, ya. Itu juga merasa khawatir kan termasuk di dalamnya pengertian dari perasaan tidak nyaman itu. Ya. Nah, itu pengertian dasar dari yang namanya insecure, ya. Kita misalnya ya tadilah contoh nih yang gampang dulu ya. Kita ngaji ya.
perempuan biasa gitu ya, perempuan itu pengennya di belakang atau bagaimana ngumpet gitu ya. Padahal ini semua perempuan semua, ini cuma saya laki-laki doang misalnya gitu. Kalau ada kaum laki-lakinya yang banyak, oke lah kalau sampai ada semacam adab ya, agar yang perempuan tidak tampil gitu ya, itu oke. Tapi kalau ahwat semua perempuan semua, maka tidak perlu terjadi hal itu ya. Nah kalaupun terjadi, nah itulah insecure namanya ya. Jadi merasa tidak nyaman kalau berada di depan ya, takut ntar ditanya gitu misalnya, tuh takut ditanya, itu insecure. Itu kan nyaman, takut ditanya gitu, itu nggak nyaman. Itulah contoh dari insecure. Nah sekarang pertanyaannya, merasa takut ditanya ya, merasa takut ditanya ini kejadian yang berulang-ulang apa hanya sekali-sekali saja ya? Kalau kejadiannya itu sekali-sekali saja, misalnya ketemu sama yang lain ketakut ditanya, tapi ketemu yang sama yang lain nggak apa-apa, nah itu artinya insecure-nya rasional ya. Sekali lagi, insecure-nya apa? Rasional gitu. Jadi contoh kita punya utang ya, kita punya utang, terus kita takut ketemu orang yang ngasih utang ke kita, itu namanya wajar, logis gitu ya, logis itu. Kalau kita bertemu dengan orang yang punya masalah sama kita, jadi gimana? Itu logis, paham logis ya, wajar begitu. Terus di tetangga kita punya anjingnya galak, betul-betul suka menggigit orang, terus kita takut kepada anjing itu wajar, rasional, paham ya? Nah insecure seperti ini insecure yang masih wajar, nggak masalah. Tapi kalau insecure-nya itu udah apa namanya, nggak rasional, sudah misalnya contoh nih semacam ada keluarga kita dari tempat jauh lah begitu ya, rombongan paman kita, bibi kita, uak kita datang ke rumah kita, itu kita mau ketemu itu seperti yang malu ya, takut. Nah itu tuh nggak wajar, itu udah insecure yang tidak wajar itu ya. Nah itu harus diperbaiki sama kita, bisa dipahami ya. Jadi ada insecure yang memang wajar dan itu tidak menjadi masalah, silakan saja, nggak masalah ya. Tapi ada insecure yang sudah tidak wajar dan itu masuk kategori nih ya, sudah harus ditangani secara psikologis ya, harus ditangani. Itu nanti mungkin tingkatannya akan berbeda-beda ya, tergantung dari sedalam apa insecure-nya itu tidak rasional. Sekali lagi, sedalam apa insecure-nya tidak rasional ya. Contoh lagi nih, insecure yang tidak rasional ya. Contoh pengalaman diputusin pacar misalnya. Pengalaman apa? Diputusin pacar. Apa yang terjadi? Udah tuh ya, mau pacaran gimana? Saya tidak mengajukan pacaran ya. Saya tidak mengajukan pacaran. Ini hanya contoh ya. Ketika diputusin pacar, waduh, apa ya, nyelekitnya begitu. Akhirnya bagaimana? Itu deh, termakan lagu dangdut, jerah. Ya, ini contoh. Nah itu kayak yang apa namanya, move on-nya lama banget, bertahun-tahun, bahkan mungkin jadi akhirnya susah menikah ya, karena ada trauma tadi, susah menikah ya. Nah ini berbahaya kalau sudah sampai seperti ini. Nah insecure, merasa tidak nyaman untuk membina hubungan itu jadi nggak rasional begitu. Masalahnya kan apa? Yang namanya manusia kan berbeda-beda. Mungkin pada saat itu pacar kita sosok yang tidak bertanggung jawab, gitu ya. Sosok yang tidak bertanggung jawab. Ada lagi contoh insecure nih. Contoh insecure misalnya, dulu saya punya murid itu apa namanya, betul-betul dia tidak mengalami tindakan fisik apa-apa.
Hanya dia melihat ayahnya itu sering memukul ibunya. Ayahnya sering memukul ibunya. Maka dalam pikirannya itu apa? Dalam pikirannya itu setiap laki-laki akan melakukan seperti itu kepada perempuan. Nah, makanya apa namanya? Dia selalu apa? Ketakutan kalau bertemu dengan laki-laki. Bahkan kepada guru laki-laki pun dia begitu takut. Ya sampai itu apa namanya? Tangannya itu bergetar gitu kalau guru laki-laki mendekati, padahal hanya lewat saja gitu. Sampai seperti itu, ya. Itu lama sekali bisa dinetralisir. Lama sekali. Ya, lama sekali. Nah, itu salah satu contoh apa namanya? Insecure yang tidak rasional, ya. Insecure yang memang harus diatasi kalau begitu sih. Ya, insecure yang wajar sekali lagi ada. Dan itu wajar, boleh terjadi sama siapapun, boleh. Kita takut sama ular bisa gak? Bisa, karena memang secara rasional ular itu berbahaya misalnya ya, berbahaya. Tapi kalau sampai, maaf nih, kalau bahasa remaja kita parnoan begitu ya, itu udah insecure yang gak rasional itu. Baru denger doang ular gitu, udah langsung merinding. Wah, itu udah keterlaluan itu. Ya harus diterapi. Gitu ya. Nah, itu sekilas tentang insecure, ya. Nah, kemudian bagaimana dalam Al-Qur'an? Dalam Al-Qur'an itu sebenarnya banyak. Kalau kita gali ya, Al-Qur'an ini ada Al-Qur'an, coba dibagikan tuh. Dibagikan aja dulu Al-Qur'annya. Ya. Jadi kita ini ya, apa namanya, berakrabria dengan Al-Qur'an ya. Kita berbicara tema apapun, maka yuk kita cari dalam Al-Qur'an ada enggak gitu ya. Ayo silakan. Ada yang di HP boleh. Kalau yang punya HP ada Al-Qur'an boleh. Itu bagus sekali. Ya. Ya, itu ya. Itu dalam kehidupan sehari-hari, sekali lagi dasar dari arti insecure ya. Dasar dari arti insecure adalah tidak aman, merasa tidak nyaman ya. Atau dalam bahasa dalam bahasa positifnya itu khawatir atau takut ya. Jadi tidak aman, tidak nyaman itu bahasa kan tidak itu negatif, kata-kata tidak itu negatif. Tapi kalau bahasa positifnya adalah merasa khawatir atau merasa takut ya. Merasa khawatir atau merasa takut. Nah, dalam Al-Qur'an, contoh yang dekat saja lah. Surah Quraisy, coba buka surah Quraisy. Ada yang ingat surat Quraisy waktu zaman TPA dulu? Ada yang ingat enggak? Ya. Gitu. Pada surah Quraisy ayat 4. Ayat terakhir betul, ya. Ayat terakhir. Ada? Coba baca. Ya enggak apa-apa. Ayo yang keras biar kedengaran semuanya. Artinya gantian artinya gantian. Siapa yang mau artinya? Ayo. Berbagi, pahalanya dapat ya. Silakan. Ayo.
Belah sini deh, belah sini, belah sini. Ada gak artinya? Terjemahnya ada gak? Surat Quraisy. Artinya Lupa. baca. Lupa. Artinya baca nggak? Ayo baca. Udah jangan ngurusin orang lain. Kaki aja. Waduh, nggak familiar sama itu ya? Sama Quran ya? Sampai sekarang masih nyari-nyari surat Quraisy yang mana? Makanya harus deket-deket sama Al-Quran. Ayo. Artinya aja, ayat 4 ya. Ayat 4. Yang kencang. Yang telah memberi nafas kepada mereka untuk memberi nafas dan menghilangkan mereka dari rasa ketakutan. Ya, rasa takut. Di situ ada kata-kata rasa takut. Wa amanahum min khauf. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Wa amanahum min khauf. Ya. Di surat Quraisy ini menceritakan, mengisahkan di ujung surat ini ayat 4 ya, bahwa yang namanya Rabb hadzal bait, pemilik rumah ini, maksudnya apa? Ka'bah. Pemilik Ka'bah ya. Rabb, pemilik Ka'bah adalah sebuah zat, bukan sebuah ya. Zat allazi at'amahum, yang telah memberikan mereka makanan, wa amanahum min khauf, dan zat yang memberikan rasa aman dari rasa takut. Ya, jadi sebenarnya al-khauf, khawatir, tidak nyaman, itu rasa yang Allah ciptakan. Rasa yang Allah ciptakan ya ke dalam diri kita. Kita merasakan rasa takut, kita merasakan tidak nyaman segala sesuatu. Maka Allah menjawab dalam Al-Quran bahwa Allah lah yang akan memberikan rasa aman, rasa nyaman dari segala macam ketakutan dan kekhawatiran. Itu ya. Nah sekarang pertanyaannya, tadi kita merasakan nggak rasa-rasa itu tadi? Khawatir, takut, tidak nyaman, kan merasakan setiap saat. Betul? Setiap saat merasakan. Setiap saat merasakan kepada sesuatu yang katakanlah sederhana, kecil, betul? Kita merasakan. Ya, Mbak. Oke. Ya? Bisa merasakan kan? Betul? Semua merasakan kan? Nah, sekarang selama ini teman-teman putri dan pemudi semua, bagaimana cara mengatasinya? Coba. Halo? Bagaimana cara mengatasinya? Ya, dibagiin dulu deh, dibagiin dulu. Ayo. Ini kita interaktif aja ya. Jangan seperti kita sedang ngedengerin ceramah. Kita lagi ngobrol aja. Ya, lagi ngobrol aja. Ya, jadi sekali lagi, ya. Ini apa yang selama ini kita lakukan? Sekali lagi, apa yang selama ini kita lakukan untuk mengatasi rasa seperti itu? Enak gak kita merasa takut? Enak gak? Gak enak. Enak gak kita merasa tertekan? Enak gak? Gak enak. Ya. Nah, makanya kita harus berusaha menghilangkan. Sekali lagi, rasa takut itu dasarnya sekali lagi adalah rasa yang Allah ciptakan, dan itu wajar. Menjadi tidak wajar bila kita tidak rasional dalam menghadapi perasaan itu tadi. Ya. Parno lah kalau dalam bahasa pergaulan kita sehari-hari. Apa-apa parno, apa-apa ketakutan. Ya, maka kondisi seperti itu adalah kondisi yang tidak normal, yang Allah tidak harapkan. Allah tidak harapkan. Nah, surah Quraisy ini kan, ya sekali lagi, surah Quraisy ini adalah salah satu surah yang diturunkan di kota Mekah, betul? Diturunkan di kota Mekah. Gitu, diturunkan di kota Mekah. Tahu gak teman-teman putri semua? Sampai Allah menurunkan, ya. Kalau kita lihat, kita lacak ayat-ayat Al-Quran yang turun, ya, baik itu di kota Makkah maupun di kota Madinah, maka kata al-khauf tentang rasa takut ini
tentang rasa takut ini itu justru banyak diturunkan di kota Mekah. Adakah yang diturunkan di kota Madinah? Ada. Ya, tapi sangat banyak, lebih banyak lagi yang diturunkan di apa? Di kota Mekah. Artinya apa? Pada periode pertama ketika Rasulullah SAW membina apa? Akidah, membina mental para sahabat ketika itu. Ya. Nah, sebenarnya nih belum apa-apa dalam surah Quraisy ini Allah sudah memberikan jaminan jawaban. Allah sudah memberikan jaminan jawaban sekali lagi. Nah, kalau kita tidak menangkap ini maka bagaimana? Kita akan mengalami semacam kenelangsaan, ya. Jadi kalau perasaan tertekan terus-menerus itu kayak yang sempit dada itu. Ya, ini efeknya bagaimana? Efeknya sering kita gimana? Murung, bengong, mengurung diri di kamar, nggak mandi seharian. Betul, malas, ya, malas. Itu salah satu malasnya kan banyak, malas bergerak segala macam, dan salah satunya itu malas mandi, ya, malas mandi, ya. Teman-teman sekalian tahu gak di rumah sakit jiwa? Nih saya kasih gambaran aja. Halo? Di rumah sakit jiwa itu, ya, salah satu terapi yang diterapkan di mana-mana apa? Mandi setiap hari 2 kali sehari. Itu setiap dimandiin. Jadi mereka nggak mandi sendiri, dimandiin itu. Ya, dimandiin, disisirin. Begitu ya. Nah, justru sebenarnya secara psikologis itu terapi untuk keluar dari perasaan insecure itu apa? Mandi sering-sering. 3 kali mandi juga nggak apa-apa. Ya, 3 kali mandi gimana? Nggak apa-apa. Nih, ini luar biasa. Nih, ada satu cerita. Ada satu cerita tentang mandi nih. Ada satu cerita tentang mandi yang sangat luar biasa. Suatu hari ketika Rasulullah ya santai ya, kemudian ya ngobrol biasa begitu dengan para sahabat. Kata Rasulullah, "Hei sahabat, tahukah kalian? Bayangkan oleh kalian semua, bila ada salah satu di antara kalian tinggal di pinggir sungai yang sungainya itu jernih banget, bersih banget, ya. Pertama ya, itu yang namanya sungai di tanah Arab, nggak kebayang begitu. Jadi kalau sampai dibayangkan sungai itu exciting banget gitu, udah wah banget. Kenapa? Airnya susah, ya. Saya lihat di sana di kota Mekah di Madinah selama ibadah umroh. Itu luar biasa. Itu yang namanya sungai alami itu nggak ada. Yang namanya sungai alami susah. Itu sungai itu buatan semua. Ya, hanya untuk mengantisipasi banjir aja sebenarnya. Jadi kalau untuk yang alami hampir-hampir nggak ada. Tuh satu sungai. Udah para sahabat tuh udah exciting banget gitu. Kedua, ya kata Rasulullah, orang ini setiap hari 5 kali mandi. Ya Allah. Setiap hari 5 kali mandi. Setiap hari 5 kali mandi. Ya. Itu kata para Nabi bertanya, itu gimana tuh menurut kalian? Subhanallah ya Rasulullah, ini orang gimana? Aduh. Ya. Kinclong, seger, mantep, tegap, ya, pribadi kuat, dan apalagi? Dan bersih dari dosa-dosa. Bersih dari dosa-dosa. Tuh, ya. Jadi luar biasa pengaruhnya mandi bagi kejiwaan tuh luar biasa. Kemudian juga tentang marah saja, tentang marah. Ya. Kalau kalian mengalami rasa marah, maka apa sunahnya? Berwudu. Maka justru insecure itu salah satu di antara persoalan-persoalan apa? Persoalan-persoalan perasaan kita, kejiwaan kita, psikologi kita. Maka terapinya adalah apa? Terapi air.
Terapinya tuh terapi air, berwudu dan mandi. Terapi air, berwudu dan mandi. Tuh, gimana? Ini belum ngomongin bagaimana Islam menyentuh langsung kepada persoalan kejiwaannya. Baru dengan cara apa? Cara yang sifatnya praktis, betul? Apa tadi? Bersentuhan dengan air. Ya, bersentuhan dengan air. Subhanallah. Apalagi kalau bagaimana? Apalagi kalau ketika kita berwudu memang kita lanjutkan dengan melaksanakan sholat. Ya. Melaksanakan apa? Sholat. Gitu. Nah ini luar biasa, gitu ya. Nah, pertama tadi terkait dengan masalah apa? Masalah praktisnya kita bersentuhan dengan air. Kedua apa? Kita melakukan gerak. Jadi terapi praktisnya pertama apa tadi? Bersentuhan dengan air. Kedua apa? Gerak. Betul kan kalau orang merasa insecure itu pengennya diam aja, betul? Betul? Pengennya diam, tidur aja. Ya, tadi kan sampai apa? Ngaku kan tadi ada yang bilang nggak mandi seharian. Gitu. Nah, maka harus kita lakukan sebaliknya. Bersentuhan dengan air dan apa? Bergerak. Bergeraknya kalau bisa bagaimana? Yang positif. Ibadah. Jangan bagaimana? Kalau merasa insecure, lalu kita apa? Mencari apa? Mencari pelarian. Betul? Mencari apa? Pelarian. Jangan sampai mencari pelarian, mencari jalan keluar. Gitu. Kita merasa insecure, jangan lari dari kenyataan, jangan. Tapi apa tadi? Kita harus melakukan sesuatu yang bisa mengatasi. Ya, maaf ya. Insecure yang sudah tidak normal, tidak rasional, ya, itu mengarah kepada perbuatan-perbuatan yang menyiksa diri sendiri. Sekali lagi ya, kondisi insecure yang sudah tidak normal, yang tidak rasional, itu lama-lama bisa apa? Merusak diri sendiri. Apakah kita diam di rumah aja itu tidak merusak diri sendiri? Itu merusak. Tidak mandi itu merusak. Apalagi tidak makan. Ada kan? Yang begitu ada. Tapi ada sebaliknya juga, yang insecure itu apa? Makan melulu. Ya beneran ada itu yang kejadian begitu. Ya udah itu, wah makan untuk menghilangkan rasa pusingnya gimana? Makan terus. Jadi pengalih perhatian, game, main apa yang seneng-seneng gitu ya. Padahal apa? Ada masalah yang mendasarnya, penyebabnya apa? Itu tidak diselesaikan. Yang dilakukan apa? Sekedar mencari pelarian. Maka pelarian itu tidak akan menjadi solusi. Pelarian itu tidak akan menjadi apa? Jalan keluar, tidak akan menyelesaikan masalah. Ya, maka yang perlu kita lakukan justru kita menghadapi masalahnya, kita apa? Menyelesaikan masalahnya. Ya. Dalam hal ini kita harus apa? Belajar berpikir rasional. Nah, makanya kasus insecure ya, teman-teman sekalian, itu justru mayoritas dialami oleh kaum perempuan. Ya. Kaum perempuan. Karena apa? Memang kaum perempuan ini boleh dibilang cara berpikir rasionalnya itu lebih rendah dibandingkan cara berpikir emosionalnya. Itu dari mulai remaja sampai terus ya berkembang dewasa bahkan tua, itu cara berpikir emosional itu lebih mendominasi. Ya. Nah, tapi itu kan semacam analisa ya, analisa kedokteran, analisa tentang struktur otak kita. Yang paling jelas bagaimana kita bisa berpikir rasional, begitu ya. Bisa berpikir rasional. Baik, sampai sini dulu. Saya tidak bermaksud untuk tidak melanjutkan, saya akan lanjutkan. Hanya baiknya kita tanya jawab dulu, kita jeda dulu, nanti baru saya teruskan. Ya, silakan. Tanya jawab dulu lah. Ya, barangkali ada yang mau ditanyakan dari pembahasan
tentang insecure, arti dari insecure, atau punya permasalahan, ya kita cari solusinya bareng-bareng. Itu bermasalah juga. Itu Ustaz, kalau insecure itu bisa bilang tidak bersyukur nggak sih, Ustaz? Insecure tidak bersyukur. Oh, apa namanya? Ya, bisa dalam tataran tertentu, dalam bentuk lain. Kan insecure ini macam-macam ya. Insecure ini macam-macam ya. Itu dianggap tidak bersyukurnya karena apa? Karena tidak orang-orang yang mengalami insecure ini ada jadi tidak percaya diri, tidak mampu mengeluarkan segala macam potensi yang dia miliki. Padahal punya misalnya. Nah, disitulah tidak bersyukurnya. Disitulah tidak bersyukurnya. Ya, bengong aja. Itu insecure. Banyak yang bengong. Bengong, ya. Gitu. Ya, silakan. Ya, ada yang gini ya. Justru saya membuka pertanyaan ini terapi juga. Ya. Jadi membuka pertanyaan itu kalau teman-teman nanti pergi ke psikolog itu salah satu terapinya disuruh ngomong. Ya, salah satu terapi itu disuruh ngomong. Gitu. Makanya di sini silakan. Ada yang mau mencurahkan atau apa, silakan, nggak masalah. Ya, silakan. Ya, sama lu kita ngobrol aja. Ngobrol aja. Kamu juga. Biasanya lah ya. Kalau ini bukan insecure, tapi kelebihan. Terbuka. Kalau perempuan tuh begini ya, salah satu penyebab insecure-nya itu ya, perempuan itu identik dengan kecantikan. Perempuan itu identik dengan kecantikan. Ya. Nah, apa namanya? Perempuan itu takut nggak cantik. Takut nggak cantik. Ya, perempuan itu takut nggak cantik. Nah, inilah katakanlah insecure paling banyak ya, dan mendasar di kalangan perempuan. Insecure paling banyak. Solusinya bagaimana? Halo? Solusinya bagaimana? Merasa diri nggak cantik, solusinya gimana coba? Dan cantik. Dan cantik, dia itu mandi biar cantik. Ayo. Solusinya gimana coba? Merasa diri nggak cantik, coba gimana? Nggak cantik mandi, jadi biar cantik. Halo? Udah nggak cantik nggak mandi. Coba gimana? Coba nih, gimana nih solusinya nih? Ayo, serius nih saya nanya. Gimana solusi supaya kita merasa terhindar dari perasaan merasa nggak cantik gitu? Ayo, silakan. Operasi plastik. Punya plastiknya. Operasi plastik merupakan salah satu pelarian. Sekali lagi ya. Operasi plastik salah satu dari pelarian perempuan yang merasa insecure tentang dirinya, merasa dirinya nggak cantik, merasa ya. Maka dia bagaimana? Melakukan operasi plastik. Melakukan operasi plastik. Di Korea Selatan sebagai negara nomor 1 paling maju dan paling hebat dalam hal operasi plastik, ya, dokter klinis psikologi itu justru lebih banyak dikunjungi dibandingkan dengan dokter kulit, ya, itu paling banyak dikunjungi. Kenapa? Wajah udah cantik, serius nih, wajah udah cantik, ya, wajah udah cantik, tapi perasaan gak cantik itu gak hilang. Wajah sudah cantik, wah pokoknya cantik lah. Itu yang namanya maaf ya, Korea itu kan tadinya kenapa begitu banyak operasi plastik?
Karena di sana dulu berkembang animasi yang penggambaran animasi itu begitu cantik gitu. Asal kan drakor, sekarang drakor drama Korea itu yang cantik itu asalnya itu tadinya itu komik-komik, kartun-kartun yang menampilkan cerita-cerita yang di dalamnya itu digambarkan perempuan-perempuan cantik. Tapi itu animasi, itu kartun. Gitu. Maka rumah produksi film menginginkan sosok-sosok yang secantik gambar kartun. Itu dari situ tuh. Maka industri katakan industri perfilman di sana tuh maju pesat. Dan seiring dengan itu industri kedokteran plastik itu berkembang pesat juga. Tapi tetap masalah kejiwaan orang-orang Korea luar biasa hancur. Berapa? Ada kan beberapa bintang Korea yang bunuh diri, betul? Itu udah parah banget. Itu udah parah banget. Ya, kasus mereka mengalami narkoba. Narkoba itu sebenarnya bukan gaya-gayaan, bagi mereka itu bukan gaya-gayaan, tapi apa? Itu pelarian. Itu pelarian. Mereka merasa diri dasar itu nggak hebat. Bagaimana cara mereka merasa diri hebat? Narkoba, miras, alkohol. Itu solusi mereka. Ketika mereka sadar gimana? Ketika mereka sadar? Ya nggak pede lagi. Nggak pede lagi. Ya. Nah makanya, yuk saya mau bertanya nih kepada teman-teman di sini. Gimana caranya teman-teman menghadapi merasa tidak cantik? Coba, gimana? Ayo, ada yang bisa merasa tidak cantik coba? Baik, teman-teman sekalian, tahu gak teman-teman sosok sahabiah yang bernama Saudah? Saudah, ada? Halo? Nggak tahu ya? Saudah? Nggak tahu. Mau saya kasih tahu? Ya kenalan ya sama Saudah ya. Saudah adalah seorang bidadari yang insya Allah sediakan nanti di akhirat di surga untuk Rasulullah SAW. Seorang bidadari. Bisa dibayangin nggak cantiknya Saudah? Bidadari. Kan saya bilang bidadari nih ya. Saya bilang bidadari. Ya, dia adalah bidadari Rasulullah nanti di surga. Gimana cantiknya beliau? Halo? Gimana? Coba bayangin cantiknya. Coba artis lah, contoh artis lah. Enggak, ini mah kita ngelamun aja dulu. Ngelamun dulu. Ngebayangannya. Saya nggak kenal Saudah sih. Payah nih. Saudah itu sahabiah. Ya sahabiah kan perempuan dia. Coba, ayo silakan. Silakan. Hah? Hebat ya, Saudah hebat ya. Hebat nggak? Saya tanya. Hebat nggak? Saya tanya nih. Yang jawab cuma sedikit nih. Hebat nggak Saudah? Hebat. Ya, di dunia dia siapa? Waktu dia di dunia dia siapa? Ada yang tahu? Saudah. Parah nih. Ya. Saudah itu adalah istri kedua Rasulullah SAW. Istri kedua. Siapa istri pertama Rasulullah? Khadijah. Istri kedua beliau apa? Saudah. Ya, kalau seandainya Khadijah itu jadi bidadari surga, dia juga bidadari dunia. Cantik, kaya, itu Khadijah, betul. Tapi kalau berbicara tentang Saudah, subhanallah. Ya, dia adalah sosok sahabiah yang apa? Yang gembrot. Halo? Ini saya gambarkan nih, Saudah. Saudah itu apa? Gembrot. Tahu gembrot? Ya, saya mah. Gembrot. Kedua, ya. Beliau orang Arab, tapi berkulit coklat. Tidak berkulit putih. Berkulit coklat.
Ya. Tapi luar biasanya beliau terpilih menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa istimewanya? Istimewanya dia memiliki mental bidadari. Subhanallah. Apa nggak ada perempuan cantik pada masa itu? Banyak. Tapi kenapa Rasulullah memilih Saudah? Subhanallah. Ya, subhanallah. Itu Saudah itu menjadi istri Rasulullah setelah Rasulullah menduda selama sekitar 5 tahun. Ya, selama 5 tahun, bayangkan saja. Gitu. Luar biasa. Jadi Saudah ini sosok wanita yang jauh dari gambaran cantik, jauh. Tapi mental beliau mental yang cantik luar biasa. Gitu. Nah, oleh karena itu, yuk, ya, kalau dalam bahasa dunia perwanitaan, ya, dunia perwanitaan ini ada tuh siapa yang sering jadi pembicara wanita tuh, motivatorin itu siapa? Lupa lagi siapa itu. Siapa namanya? Dia sangat mengembangkan yang namanya inner beauty bagi para wanita. Inner beauty. Dan itulah yang paling pokok sebenarnya. Inner beauty. Ya, inner beauty. Nah, ini yang harus kita pahami bersama-sama. Inner beauty itulah yang dimiliki oleh siapa? Sosok Saudah, ya, radhiyallahu anha. Dan beliau juga sosok yang paling penyabar di antara istri-istri Rasulullah yang lain tuh. Beliau tuh jadi contoh yang sangat luar biasa. Ketika beliau sampai akhirnya menikah dengan beberapa istri yang lain, ya, dengan beberapa istri yang lain. Apa yang terjadi? Halo, apa yang terjadi? Ya, bahkan Saudah ini boleh dibilang umurnya itu sama dengan Khadijah, lebih tua dari Rasulullah umurnya ini. Maka inilah hikmahnya. Justru di tangan Saudah lah, ya, terjadinya ketentraman di rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa dalam sejarah, ya, dalam tarikh, istri-istri Rasulullah yang boleh dibilang jadi troublemaker? Serius, ya. Di rumah tangga Rasulullah tuh pernah sampai kayak kapal pecah itu. Pernah itu. Sampai hampir oleh Rasulullah itu diceraikan. Ya, hampir diceraikan oleh Rasulullah. Luar biasa. Bahkan peristiwa-peristiwa itu terjadi, itu diabadikan dalam Al-Qur'an. Diabadikan. Ya. Itu kan ada di antara mereka ada yang cantik-cantik itu. Pertama, contoh Siti Aisyah itu cantik. Siapa lagi? Putri Umar siapa? Putri Umar? Tuh, lupa. Belajar lagi tuh, aduh, luar biasa. Ada lagi tuh, siapa? Zainab. Luar biasa. Ini juga cantik luar biasa. Ya, ini Zainab sama Siti Aisyah nih akhirnya bertengkar. Gara-gara apa? Lalu gara-gara apa? Gara-gara Zainab itu semacam memberikan pelayanan yang luar biasa kepada Rasulullah. Jadi setiap ke kamar dia itu selalu disediakan madu oleh Zainab itu. Ya. Disediakan madu tuh. Gitu. Sampai-sampai Rasulullah ngomong ke istri-istrinya semua. Wah, Zainab hebat. Wah, segala macam itu. Yang tersinggung siapa? Siti Aisyah. Ya, sampai merajuk, sampai wah, biasa ABG kan Aisyah paling muda itu ABG. Ya, begitu. Nah, karena rengekan Siti Aisyah inilah akhirnya bagaimana? Rasulullah sampai mengucapkan sesuatu yang tidak layak dilakukan oleh seorang Rasul. Apa? Saya haramkan madu bagi saya. Coba bayangkan, masa madu diharamkan? Tapi itu terjadi, keluar dari mulut Rasul. Makanya Allah menegur, ya.
Lima tuharrimu ma halallahu lak tabtaghi mardhata azwaji. Wahai Muhammad, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang telah Allah halalkan? Untuk apa? Agar kamu bisa mendapatkan apa? Ridho istrimu. Siapa? Siti Aisyah. Gitu. Ya, ini bertiga ini katakanlah bersaing. Ya. Tapi yang luar biasanya apa? Di tengah-tengah itu ada sosok Saudah yang mampu menenteramkan semuanya. Ya. Sampai Saudah itu bagaimana? Saudah itu merelakan bagian kunjungan Rasulullah itu ya kepada dirinya itu diberikan kepada istri-istri yang lain. Istri-istri yang lain. Bukan Saudah ini tidak rindu kepada Rasulullah. Karena Allah sudah menjanjikan Saudah ini menjadi apa? Bidadari Rasulullah di surga nanti. Maka yang ada dalam pikiran Saudah apa? Berjumpa dengan Rasulullah nanti di surga. Nah, ya. Jadi letak dari bagaimana kita mampu mengatasi masalah insecure ini, baik yang sifatnya insidental, yang itu wajar, atau insecure yang sifatnya itu lebih kontinu, bahkan mungkin permanen, yang tidak rasional itu, yang bermasalah itu. Maka satu-satunya jalan bagi kita apa? Nih, merubah cara berpikir kita. Ya, teman-teman gimana? Merubah cara berpikir. Merubah cara berpikir. Dan cara berpikir yang paling utama apa? Cara berpikir utama kita yang paling utama nih, yang harus kita rubah. Maka kuatkan iman kita kepada Allah, sebagaimana tadi dalam surah Quraisy tentang zat Allah. Wa amanahum min khauf. Ya, wa amanahum min khauf. Allah lah zat yang mampu memberikan rasa aman kepada siapa? Kepada siapa? Ya, kepada siapapun. Tidak hanya dari segi misalnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga langsung, tapi juga Allah menyusupkan ke dalam hati kita itu rasa-rasa aman. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah zat huwallazi anzala sakinata yang telah apa? Menyelusupkan, menurunkan, memasukkan as-sakinata, rasa aman, rasa tenang fi qulubil mu'minin, ke dalam apa? Hati-hati setiap orang beriman. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar rasa nyaman itu mampu membangkitkan iman yang terus bertambah, terus bertambah, terus bertambah. Gitu. Ya, maka tidak ada jalan lain sebenarnya bagi kita semua. Untuk apa? Untuk kembali kepada Allah. Yuk kita kembali kepada Allah. Ya, kita mungkin sering dengar sebuah lafaz yang gimana sih kalau ada orang meninggal terdengar lafaz itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, kita ini niat apa enggak niat kembali kepada Allah, gimana? Tetap akan kembali kepada Allah. Nggak bisa menolak kita akan kembali kepada Allah. Maka sebelum fisik kita nih, sebelum jasad kita kembali kepada Allah, maka bagaimana? Kembalikan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembalikan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Dalam surah yang lain misalnya al-yauma la yanfa'u malun wala banun. Ya, al-yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya. Pada hari di mana la yanfa'u malun wala banun, tidak ada itu gunanya tuh. Malun wala banun. Ya, harta dan kekuatan pasukan enggak ada tuh. Pada hari itu tidak ada gunanya. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, membawa apa? Hati yang tenang, hati yang tentram. Begitu. Tahu gak
peristiwa yang sangat menakutkan. Teman-teman, halo. Ya. Ada yang tahu peristiwa yang paling menakutkan peristiwa apa? Ada yang tahu? Halo? Hah? Ayo. Ada yang bisa menjawab peristiwa yang paling menakutkan yang akan dihadapi oleh manusia apa? Hari kiamat. Hari kiamat, bayangkan saja. Ya, hari kiamat. Ya, hari kiamat tuh. Kenapa hari kiamat? Diputusin pacar aja gimana? Kayak kiamat. Betul? Betul? Diputusin pacar kayak kiamat gitu, kayak kiamat. Tuh kiamat disebut-sebut, tapi apa? Bisa nggak kita ya membayangkan kiamat itu begitu luar biasa menakutkan. Menakutkan. Teman-teman, halo? Gambaran kiamat gimana? Hancur ya? Hancurnya gimana sih hancurnya? Hancurnya gimana sih? Halo? Tahu gak? Siapa yang nonton? Saya juga kemarin bertanya-tanya tuh apa sih? Itu siapa? Film Endgame, The Infinity War. Yang Endgame itu, wah, sampai itu ya, hancur semua. Padahal itu ternyata ada inspirasi dalam Al-Quran coba. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Idza syamsu kuwirat." Idza syamsu kuwirat ini artinya apa? Halo? Idza syamsu kuwirat artinya apa? Halo? Hah? Nih. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari dilipat. Kebayang enggak? Serius. Ini kata-katanya itu kuwirat, dilipat. Kuwirat itu, nih ada kertas misalnya, ada kertas ya. Itu ini karpet lah ya. Itu yang namanya dilipat gitu ya, dilipat sampai jadi sesuatu yang apa ya, kecil. Itu kuwirat namanya. Coba Allah zat yang maha luar biasa mengatakan, idza syamsu kuwirat, apabila matahari apa? Dilipat jadi kecil. Jadi hancur berkeping-keping, bayangkan saja matahari. Itu kan bagaimana coba dahsyatnya. Ya. Nah, pada hari itu yauma la yanfa'u malun wala banun, digambarkan seperti itu. Artinya apa? Orang semua pada takut. Dibayangkan gimana? Ngelihat dahsyatnya kiamat, ya. Ibu-ibu yang hamil itu melahirkan juga di situ tanpa sadar. Enggak merasa sakit, saking apa? Shocknya luar biasa. Tapi itu semua tidak berlaku bagi orang-orang yang gak berlaku. Insecure pada saat itu tuh tidak terjadi. Ya, rasa takut pada saat itu apa? Gak terjadi. Gak terjadi. Ya. Jadi ini yang harus kita pahami bersama-sama. Orang-orang beriman itu adalah tadi orang-orang yang memiliki qalbun salim, hati yang sejuk, hati yang tentram. Ya, dibilang nih, pakai kerudung lo jelek lo, jadi jelek lo, gimana? Santai aja kita, tidak akan merasa gimana, rendah diri, tidak akan merasa sakit hati, tidak akan merasa tertekan. Apa kata Allah? Wala tahinu wala tahzanu. Ya, jangan kalian merasa apa? Merasa terhina, merasa tersinggung, merasa sedih. Orang beriman tidak akan begitu. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa. Kalian itu apa? Mulia. In kuntum mu'minin. Syaratnya apa? Beriman. Ya. Jadi kalau menurut saya capek ya. Capek dan apa ya? Penanganan penyelesaian itu enggak paripurna, enggak komprehensif, enggak menyeluruh. Kalau kita ya menyelesaikan masalah insecure ini hanya datang ke psikolog. Ya. Saya ini termasuk yang ya selama ini aktif di dunia pembinaan keluarga gitu ya. Terjadi pertengkaran segala macam di keluarga. Ada kasus insecure di keluarga. Ya, saya
bukan sosok yang memiliki latar belakang katakanlah ilmu psikologi yang profesional, enggak. Ya, saya hanya baca-baca buku aja. Oh begini, oh begini. Ya, yang saya baca itu kok ternyata di dalam Al-Quran ada semua. Ya, di dalam Al-Quran ada semua. Dalam hadis gimana? Ada semua. Ya, ada semua. Gitu. Jadi ini kalau bisa kita terusin nih ngajinya supaya insecure-nya bisa sembuh. Ya, bisa diobatin. Apa? Sebab ini belum pada terbuka ini. Ini pada insecure semua nih untuk bertanya nih. Merasa tertekan semua nih untuk bertanya. Ya, sebenarnya banyak sekali. Nanti mah begini, nanti mah begini, dia ini tuh aja kertas gitu ya. Jadi caranya itu Pak, ditulis. Nanti saya bacain satu-satu pertanyaannya ini apa gitu. Ya, nggak masalah. Supaya apa tadi kita persoalan kita tuh bisa selesai. Apa sih masalahnya? Saya kan hanya bisa memberikan semacam panduan-panduan umum dasar gitu ya, tidak spesifik gitu, nggak perlu disebutkan nama juga, ya itu. Gimana? Ada nggak doanya untuk masalah insecure ini? Ada yang tahu doanya? Masalah insecure ini? Yang sederhana aja deh. Apa? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Itu aja dulu deh. Satu. Mau banyak apa sedikit doanya? Sedikit dulu ya. Ntar ketemu lagi saya kasih lagi doanya. Ya, banyak gitu. Tentang kegalauan itu kan termasuk juga bagian-bagian dari yang terkait dengan insecure ini. Begitu ya. Baik. Dari saya begitu dulu. Sebelum kita tutup, silakan dibuka sesi pertanyaan yang bagian kedua, sesi kedua dari pertanyaan. Ya, silakan. Ya, selanjutnya barangkali masih ada yang masih penasaran, kita buka tanya jawab lagi. Ya, sama yang kedua itu yang bisa ambil. Terus yang bisa terus ada ini semua yang minum. Nah, ada yang bisa yang makan bisa gini-giniin terus saya yang gini-giniin terus nah yang gini terus Ayo, ada lagi gak? Cukup? Cukup dulu. Coba saya terakhir ya nih ya. Terakhir. Ya. Kalau kita perhatikan nih. Kalau kita perhatikan contoh saja, contoh nih, buka silakan surah Toha misalnya ayat 68 ya. Surah Toha ayat 68. Ya, surat Toha ayat 68. Ya. Nah, surat Toha ayat 68 ini berbicara tentang rasa takut. Ya. Berbicara tentang rasa takut. Kita silakan cek nanti ya di rumah ya. Ayat 68. Ayat 68 ini merupakan bagian dari beberapa ayat yang mengisahkan, sekali lagi, yang mengisahkan Nabi Musa alaihissalam. Ya, mengisahkan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam pada saat itu menghadapi kekuatan Firaun. Ya, dia berhadapan dengan Firaun, berduel dengan para penyihir dari Firaun, ya, para penyihir dari Firaun. Nah, ketika berhadapan dengan mereka, itu penyihir Firaun itu melemparkan tali-tali. Jadi ada beberapa tali yang mereka pegang itu dilemparkan. Dan seketika di mata Nabi Musa alaihissalam, ya, tali-tali itu berubah menjadi ular-ular yang sangat galak ingin mematuk Nabi Musa alaihissalam. Ya, jadi
Normalnya Nabi Musa, mata normal nih, mata manusianya itu melihat tali-tali itu adalah ular. Ya. Tali-tali itu apa? Ular. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulna," maka kami berkata, "La takhaf, innaka antal a'la." Ya. Kata Allah, jangan takut. Innaka antal a'la. Kamu itu lebih mulia dibandingkan dengan mereka. Seketika itu juga mata Nabi Musa mampu melihat bahwa itu hanya tali, bukan lagi ular. Ya, maka Allah berfirman, "Alki asoka." Apa? Lempar itu. Apa namanya? Tongkat yang dibawa oleh Nabi Musa. Tongkat biasa, tongkat kayu gitu. Disuruh lempar. Ya. Nah, ketika itu bagaimana? Tongkat itu berubah menjadi ular. Dan ularnya lebih besar dibandingkan dengan ular-ular yang tadi dibuat oleh si penyihir. Dan luar biasanya, di mata penyihir kan berarti hebat ya. Kalau dia melihat, sebenarnya penyihir itu tahu bahwa ular-ular itu sebenarnya tali. Tapi ketika tongkat Nabi Musa alaihissalam itu dilemparkan, ya, yang dilihat oleh siapa? Oleh para penyihir itu betul-betulan ular, bukan lagi tongkat. Heran, pada kucek-kucek matanya, gitu ya. Ya, segala macam rapalan, apalah gitu ya, jampi-jampi dibaca, tetap aja itu enggak berupa tongkat, ular besar. Tetap ular besar. Maka akhirnya para penyihir itu yakin bahwa Nabi Musa alaihissalam adalah seorang nabi. Gitu. Nah, itulah kekuatan iman yang akan Allah balas dengan apa? Menurunkan rasa tenang, tentram dalam hati kita. Ya. Nah, makanya saya mengajak ke teman-teman semua di sini, yuk kita hidupkan hati kita. Sekali lagi ya, kita hidupkan hati kita. Kita kuatkan hati kita dengan apa? Dengan diantaranya kita kajian seperti ini. Mudah-mudahan setiap pertemuan kita akan bahas apa persoalannya, dan kita akan carikan bagaimana solusinya yang terbaik. Begitu ya. Demikian. Kalau memang tidak ada pertanyaan, ya mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya perasaan insecure ya tadi saya bilang ya, ada yang rasional, ada yang tidak rasional. Nah, sekarang kelihatan nih pada nggak rasional semua nih. Ya, ketahuan nih, berarti wah ini harus betul-betul diperbaiki, bener ya. Ini pada ada perasaan sungkan, malu yang luar biasa ya, gitu. Nah, begitu demikian yang bisa saya sampaikan. Mari kita sama-sama tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, acara perdana kita ya, kajian pertama kita dari awal sampai sudah selesai. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita bisa lebih interaktif lagi. Ya, perjalanan yang dulu. Ditutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, matiin. Hidung. Coba ya. Kayak yang